Malam itu di desa Sunyaragi terasa lebih gelap daripada biasanya. Angin berhembus pelan, tetapi cukup untuk membuat ranting pohon menari di bawah cahaya rembulan yang pucat. Lampu-lampu minyak di beberapa rumah warga berkelap-kelip, seolah ikut cemas dengan ketegangan yang merayap perlahan. Warga desa menutup pintu lebih awal malam itu. Suara riuh rendah dari ganggang kecil menggema, berupa bisik-bisik tentang sekelompok preman yang menguasai jalan utama, menakut-nakuti pedagang, dan membuat siapapun yang berani lewat merasa cemas. Di tengah ketakutan itu, seorang santri muncul. Ia bukan santri sembarangan itu, terlihat dari caranya melangkah, tenang, tanpa tergesa-gesa. Tas lusuh tergantung di pundaknya, pakaian sederhana menutupi tubuhnya, tetapi tatapan matanya begitu tajam, seolah menembus setiap kegelapan di malam itu. Warga yang melihatnya berbisik pelan, "Siapa itu? Kenapa berani lewat di malam seperti ini?" Preman yang sedang berjaga di jalan utama juga memperhatikannya. Mereka biasanya tidak takut pada siapapun, tapi entah mengapa aura santri itu membuat mereka berhenti sejenak. Satu orang tertawa mengejek, mencoba menenangkan diri dan teman-temannya. "Ah, cuma santri lusuh, santai saja." Santri itu hanya melangkah, tidak menoleh, tidak menanggapi ejekan mereka. Namun saat kakinya melewati gapura desa, udara tiba-tiba berubah. Angin yang sebelumnya lembut kini menjadi lebih dingin, berputar di sekelilingnya. Seekor kucing liar yang tengah mengendap-endap di pinggir jalan mengerang keras sebelum melompat menjauh, meninggalkan jejak kaki yang cepat menghilang di tanah basah. Warga mulai menatapnya dengan rasa penasaran dan sedikit takut. Santri itu bukan orang biasa, bisik salah seorang ibu yang menutupi anaknya dengan kerudung. Preman yang mengejek tadi mulai merasa aneh. Mereka mencoba menertawakan situasi, tapi suara tawa mereka terdengar kaku, seperti memantul di udara malam yang tegang. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh besar dengan tato di lengan, mendekat sedikit lebih dekat. Matanya menatap tajam. Ia ingin memastikan bahwa santri itu memang manusia biasa. Santri itu berhenti sejenak di tengah jalan. Ia memandang lurus ke arah pemimpin preman dengan mata yang seolah menembus kegelapan. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa cemas, hanya ketenangan yang menakutkan. Angin berhembus lebih kencang, menimbulkan bunyi gemerisik di pepohonan. Tapi santri itu tetap diam. Salah satu preman mencoba bersikap berani, melangkah maju. "Hei santri, siapa kamu? Jangan cuma jalan di sini seperti hantu," teriaknya sambil mengetuk ujung parang di tanah. Santri itu tidak menjawab. Ia melangkah perlahan, seolah tanah di bawahnya tidak menyentuhnya. Preman mulai merasa tidak nyaman. Mereka menukar pandang satu sama lain, wajah mereka memerah karena gugup. Tiba-tiba dari kegelapan di belakang santri, terdengar suara geraman. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantung siapapun berdebar. Suara itu seperti berasal dari makhluk besar, namun bentuknya tidak terlihat. Angin berputar di sekitar musola tua yang berada di dekat jalan, membuat lampu minyak di sana bergetar dan hampir padam. Preman saling menatap. "Apa itu suara siapa?" bisik salah satu dari mereka. Suaranya gemetar. Santri tetap melangkah, tetap diam. Namun mata mereka yang menatapnya kini terasa seperti tersedot oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Preman yang sebelumnya sombong mulai mundur pelan-pelan, tanpa menyadari gerakannya. Sementara itu warga desa yang mengintip dari balik jendela mulai menahan napas. Mereka melihat bayangan santri itu di jalan yang seolah menyatu dengan kegelapan, tapi juga menimbulkan bentuk yang aneh. Bayangan itu tampak lebih besar, kepala yang biasa kini terlihat seperti kepala macan dengan mata yang berkilau merah samar. Preman mulai panik, pemimpin mereka mengangkat parang, mencoba menguatkan diri. "Kau cuma manusia, apa-apaan ini?" teriaknya. Tapi suaranya terdengar kecil, tersedot oleh kegelapan yang menyelimuti jalan. Santri berhenti di tengah jalan. Ia menunduk sejenak, lalu perlahan berdiri tegak. Suara geraman terdengar lebih keras, kini datang dari berbagai arah, seperti makhluk besar yang mengelilingi mereka. Preman mulai mundur lebih cepat, beberapa dari mereka terjatuh karena panik. Satu persatu mereka menyadari bahwa mereka tidak menghadapi manusia biasa. Mata mereka melihat sesuatu yang lebih besar dari santri itu sendiri. Bayangan di belakangnya bergerak, semakin jelas semakin menyeramkan. Mata kuning bersinar di kegelapan, punggung bayangan itu membesar dan suara geraman berubah menjadi raungan yang menakutkan. Santri tetap diam, menatap lurus ke arah pemimpin preman. Angin yang sebelumnya dingin kini terasa seperti pisau yang menusuk kulit, merayap ke tulang. Preman mulai lari. Mereka menjerit, melarikan diri ke arah desa tanpa berani menoleh.
Warga desa yang menyaksikan dari jauh menahan napas, merasa kagum sekaligus takut. Mereka melihat bekas kaki santri yang aneh di tanah basah, dan di sampingnya jejak seperti cakar besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Santri itu tetap berdiri di jalan, menatap kosong ke arah desa yang mulai sunyi. Lampu-lampu minyak kembali stabil, angin berhenti, dan kucing liar yang tadi ketakutan kini mengendap-endap kembali ke tempat persembunyiannya. Dalam sunyi malam, warga berbisik di balik pintu mereka. Santri itu punya sesuatu yang tidak manusiawi. Hodam macan, itu pasti. Preman yang lari hingga jauh masih menjerit di tengah desa, menyebarkan ketakutan. Suara mereka menjadi peringatan bagi siapapun yang berani menantang kekuatan santri misterius itu. Malam itu, desa Sunyaragi berubah. Warga yang sebelumnya takut pada preman, kini tahu bahwa ada kekuatan lain yang lebih menakutkan. Santri itu dengan tenang melanjutkan langkahnya menuju musola tua di ujung desa. Ia duduk, menutup tas lusuhnya dan menatap langit malam. Tidak ada kata, tidak ada salam, hanya kesunyian yang terasa berat. Angin yang menyisir wajahnya seolah membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar peka. Sekali lagi suara geraman terdengar pelan dari kejauhan, seolah makhluk besar yang setia menemaninya ikut menyelidiki desa, memastikan tidak ada yang berani mengganggu ketenangan baru yang ia bawa. Warga desa yang berani keluar ke jalan esok pagi menemukan sesuatu yang membuat mereka tercengang. Jejak kaki besar di tanah basah, jejak yang jelas bukan dari manusia, dan tanda-tanda bahwa malam sebelumnya bukan sekadar mimpi buruk. Semua orang tahu desa mereka tidak akan pernah sama lagi setelah kedatangan santri misterius itu. Dan dari kejauhan, bayangan samar di pepohonan bergerak pelan, seperti mengawasi. Mata kuning itu menatap setiap sudut desa, menunggu kesempatan berikutnya untuk menunjukkan kekuatannya. Malam itu, ketegangan dan rasa penasaran menyelimuti desa Sunyaragi. Preman yang tertinggal di desa lain mendengar kabar dan mulai menghindari jalan-jalan yang biasa mereka lalui. Warga yang ketakutan kini memiliki alasan untuk tetap waspada. Semua mengetahui bahwa seorang santri dengan hodam macan yang menakutkan telah hadir, dan tidak seorang pun yang bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi di desa Sunyaragi datang dengan suasana yang tidak biasa. Matahari memang terbit seperti biasa, burung-burung berkicau di pepohonan, dan suara ayam jantan bersahutan. Namun di balik itu semua, ada kegelisahan yang terasa jelas. Warga yang keluar rumah lebih awal terlihat saling menatap tanpa banyak bicara. Mereka masih teringat kejadian malam sebelumnya, ketika sekelompok preman yang biasanya angkuh justru berlari ketakutan seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. Di tanah jalan utama, bekas-bekas aneh masih terlihat. Jejak kaki manusia yang tidak terlalu dalam, berdampingan dengan jejak seperti cakar besar yang mencengkeram tanah basah. Warga yang melihatnya hanya berani menunjuk dari jauh. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Ini bukan jejak anjing, bukan juga sapi, bisik seorang pria tua. "Macan, ini seperti macan," jawab yang lain dengan suara tertahan. Kabar tentang santri pendatang itu semakin cepat menyebar. Ada yang mengatakan ia membawa hodam, ada pula yang menyebut ia hanya kebetulan lewat. Namun satu hal yang pasti, sejak ia datang, preman-preman itu tidak terlihat lagi di pagi hari. Sementara itu di ujung desa, musola tua yang semalam menjadi saksi kejadian itu, kini terlihat sepi. Pintu kayunya sedikit terbuka. Di dalamnya santri itu duduk bersila. Ia sedang menyapu lantai dengan sapu lidi yang sudah tua. Gerakannya tenang, tidak tergesa, seperti tidak ada beban di pikirannya. Beberapa warga yang lewat hanya berani mengintip. Mereka melihat santri itu membersihkan sudut musola, merapikan sajadah lusuh, lalu menyalakan lampu minyak yang masih tergantung di dinding. Tidak ada yang berani menyapanya. Aura tenang yang dimilikinya terasa berbeda, membuat orang yang mendekat justru merasa gugup. Menjelang siang, berita sampai ke telinga para preman. Mereka berkumpul di sebuah warung kosong di pinggir desa. Pemimpin mereka, pria bertubuh besar dengan bekas luka di pipi, terlihat tidak senang. Ia menepuk meja keras. "Semalam kita cuma kaget, itu cuma trik," katanya mencoba meyakinkan anak buahnya. Namun beberapa preman masih terlihat pucat. Salah satu dari mereka menggeleng pelan. "Bang, suara itu nyata, saya dengar jelas, seperti macan besar." Pemimpin mereka berdiri, wajahnya memerah. "Tidak ada macan, kita cek sekarang. Kalau dia cuma santri biasa, kita usir dari desa ini." Dengan langkah berat, mereka berjalan menuju musola tua. Warga yang melihat mereka langsung masuk rumah. Pintu-pintu ditutup, jendela hanya terbuka sedikit untuk mengintip.
Di musola, santri itu masih duduk. Ia seperti sudah tahu seseorang akan datang. Angin tiba-tiba berhembus pelan, membuat daun-daun kering di halaman berputar. Preman pertama menendang pintu musola. Pintu itu terbuka lebar dengan suara keras. "Hei, santri!" teriaknya. Santri itu tidak langsung menoleh. Ia hanya meletakkan sapu lidi, lalu berdiri perlahan. Tatapannya tenang, tidak ada rasa takut. Pemimpin preman melangkah masuk. "Ini wilayah kami, tidak ada yang boleh tinggal tanpa izin," katanya dengan nada mengancam. Santri tetap diam. Preman lain mulai mengitari ruangan. Mereka melihat sajadah, lampu minyak, dan dinding musola yang retak. Tidak ada yang mencurigakan, namun suasana di dalam ruangan terasa dingin. "Bicara!" bentak salah satu preman sambil mendorong bahu santri. Saat bahu santri terdorong, lampu minyak berkedip. Angin yang tadi pelan kini masuk melalui jendela dengan hembusan lebih kuat. Daun-daun di luar berdesir. Preman yang mendorongnya menarik tangan dengan cepat. Dingin!" Santri itu perlahan menatap mereka. Tatapan itu tajam, tapi tidak marah. Justru membuat mereka tidak nyaman. Tiba-tiba terdengar suara geraman pelan. Preman saling menatap. "Siapa itu?" bisik salah satu dari mereka. Geraman terdengar lagi, lebih jelas, seperti berasal dari luar musola. Namun ketika mereka melihat keluar, tidak apa-apa. Pemimpin preman mencoba tetap berani. "Jangan takut, ini cuma suara angin." Namun geraman itu kini terdengar dari dalam ruangan. Udara terasa semakin berat. Beberapa preman mulai berkeringat. Santri itu melangkah satu langkah maju. Suara papan lantai berderit. Angin berputar di dalam musola. Lampu minyak hampir padam. Bayangan santri di dinding mulai berubah. Semula hanya bayangan manusia biasa, kini bagian kepalanya terlihat melebar. Bentuknya menyerupai kepala macan dengan telinga tegak. Preman yang melihatnya langsung mundur. "Bang, lihat itu!" Pemimpin mereka menoleh. Wajahnya berubah tegang. Ia mencoba menenangkan diri. "Itu cuma bayangan." Namun mata bayangan itu seperti menyala kuning samar. Geraman terdengar lebih keras. Salah satu preman menjatuhkan parang dari tangannya. Logam itu berbunyi nyaring saat menyentuh lantai. Santri itu masih diam. Angin tiba-tiba berhenti. Keheningan menjadi sangat pekat. Lalu terdengar suara nafas berat, bukan dari manusia, seperti hewan besar yang sedang berdiri di belakang santri. Preman mulai panik. "Siapa di belakangmu?" teriak salah satu dari mereka. Santri tidak menjawab. Pemimpin preman mencoba maju, tapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Geraman kini terdengar tepat di belakang santri. Jelas, dalam, menggetarkan. Lampu minyak padam. Ruangan gelap total. Dalam gelap, 2 titik cahaya kuning muncul. Preman menjerit. "Lari!" teriak salah satu dari mereka. Namun kaki mereka seperti tidak bisa bergerak beberapa detik. Nafas berat terdengar semakin dekat. Santri melangkah satu langkah. Tanah terasa bergetar pelan. Pemimpin preman akhirnya berhasil mundur. Ia tersandung dan jatuh. Tanpa menoleh lagi, ia merangkak keluar musola. Preman lain ikut berlari. Mereka saling dorong, jatuh, bangkit, lalu kabur ke arah jalan desa. Begitu mereka keluar, angin berhenti. Lampu minyak menyala kembali. Santri berdiri sendirian. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun di tanah musola terlihat bekas goresan seperti cakar besar. Warga yang mengintip dari jauh melihat para preman berlari ketakutan. Mereka berteriak tanpa arah. "Macan! Ada macan!" teriak mereka. Desa kembali geger. Santri itu duduk kembali. Ia memejamkan mata, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun dari luar musola, suara geraman pelan masih terdengar. Dan ancaman pertama telah berubah menjadi ketakutan nyata. Kabar tentang kejadian di musola tua menyebar lebih cepat daripada angin siang itu. Dalam hitungan jam, hampir seluruh warga desa Sunyaragi mengetahui bahwa sekelompok preman yang biasanya menakutkan justru lari tunggang langgang setelah mendatangi santri misterius itu. Warung-warung kembali dipenuhi bisikan. Tidak ada suara keras, semua orang berbicara setengah berbisik, seolah takut sesuatu mendengar. Beberapa warga yang berani mendekati musola tua hanya berdiri dari kejauhan. Mereka tidak berani masuk. Dari pintu yang setengah terbuka, terlihat santri itu duduk bersila, membaca sesuatu dengan suara pelan yang hampir tidak terdengar. Suasana di sekitar musola terasa berbeda. Udara lebih dingin dibandingkan tempat lain, dan pepohonan di sekitarnya seperti diam tanpa gerakan. Seorang pemuda desa mencoba mendekat lebih jauh.
Ia ingin memastikan bahwa semua itu bukan hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Namun ketika ia melangkah beberapa meter dari halaman musola, ia tiba-tiba berhenti. Ia merasa seperti sedang diawasi. Tidak ada siapa-siapa, tapi bulu kuduknya berdiri. "Kenapa?" tanya temannya dari belakang. Pemuda itu menggeleng. "Aku merasa seperti ada sesuatu di belakangnya." Mereka akhirnya mundur. Tidak ada yang berani mendekat lebih jauh. Sementara itu, para preman yang kabur tadi berkumpul lagi di tempat persembunyian mereka. Wajah mereka masih pucat. Pemimpin mereka duduk diam menatap kosong ke arah meja kayu yang retak. "Kita tidak bisa biarkan dia tinggal di sini," katanya akhirnya. Namun suaranya tidak sekeras biasanya. "Bang, saya lihat mata itu kuning, besar," kata salah satu anak buahnya. Pemimpin mereka menepuk meja. "Kita datang lagi malam ini. Kita buktikan dia cuma menakut-nakuti." Malam mulai turun perlahan. Desa kembali sunyi lebih cepat dari biasanya. Tidak ada anak-anak bermain di luar. Tidak ada suara orang berbincang di teras rumah. Semua pintu tertutup rapat. Di musola tua, santri itu berdiri. Ia menyalakan lampu minyak. Cahaya redup memenuhi ruangan. Bayangannya jatuh di dinding, panjang dan tenang. Angin malam masuk melalui jendela yang terbuka sedikit. Daun-daun di halaman berdesir pelan. Suasana terasa sangat sunyi. Tak lama kemudian, suara langkah terdengar dari luar. Sekelompok preman kembali datang. Kali ini jumlah mereka lebih banyak. Mereka membawa senter dan senjata. Pemimpin mereka berdiri di depan pintu musola. Ia menarik napas panjang lalu mendorong pintu perlahan. Tidak ditendang seperti siang tadi. Kali ini mereka lebih berhati-hati. Santri itu sudah berdiri di tengah ruangan. Tatapannya tetap tenang. "Sekarang kau tidak bisa menakut-nakuti kami lagi," kata pemimpin preman mencoba terdengar tegas. Santri tetap diam. Lampu minyak berkedip pelan. Preman lain menyorotkan senter ke seluruh sudut ruangan. Tidak ada apa-apa, hanya dinding tua, lantai kayu, dan sajadah lusuh. "Tadi siang cuma kebetulan," kata salah satu preman mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun saat mereka melangkah lebih dekat, udara berubah. Angin yang masuk dari jendela terasa lebih dingin. Senter salah satu preman berkedip. Santri itu masih berdiri. Bayangannya di dinding mulai bergerak. Awalnya biasa saja, lalu perlahan bayangan itu terlihat semakin besar. Kepala bayangan melebar, bahunya membesar. Preman yang memegang senter berhenti bergerak. "Bang, lihat itu," bisiknya. Pemimpin mereka menoleh. Wajahnya langsung tegang. Bayangan santri kini tidak lagi seperti manusia. Bentuknya menyerupai kepala macan. Telinga runcing terlihat jelas. Mulut bayangan itu seperti terbuka perlahan. Lampu minyak bergetar. Suara geraman terdengar pelan. Preman menelan ludah. Ini tercahaya," kata pemimpin mereka, tapi suaranya tidak yakin. Geraman terdengar lagi, lebih jelas, seperti berasal dari belakang santri. Senter diarahkan ke belakangnya. Tidak ada apa-apa. Namun bayangan itu semakin jelas. Mata bayangan macan tampak menyala merah samar. Preman mulai mundur satu langkah. Santri itu melangkah maju satu langkah. Lantai berderit. Geraman berubah menjadi suara nafas berat, seperti hewan besar yang berdiri tepat di belakangnya. Angin berputar di dalam musola. Lampu minyak hampir padam. Salah satu preman menjatuhkan senternya. Cahaya berputar di lantai, membuat bayangan di dinding bergerak liar. Bayangan macan itu tampak seperti mengangkat kepala. Preman panik. "Bang, saya tidak kuat," kata salah satu dari mereka. Pemimpin mereka mencoba maju, tapi kakinya gemetar. Ia mengangkat parang, namun tangannya bergetar hebat. Santri itu masih diam. Tiba-tiba suara geraman keras menggema di ruangan. Lampu minyak padam. Gelap total. Dalam kegelapan terdengar langkah berat. Bukan langkah manusia. Nafas besar mengisi ruangan. 2 titik cahaya kuning muncul di belakang santri. Preman menjerit. "Lari!" teriak seseorang. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara raungan menggema keras. Tanah seperti bergetar. Pemimpin preman mundur cepat dan tersandung. Ia jatuh lalu merangkak keluar. Preman lain saling dorong, mereka berlari tanpa arah. Beberapa terjatuh di halaman musola. Ada yang bahkan meninggalkan senjata mereka. Begitu mereka keluar, lampu minyak menyala kembali. Santri berdiri sendirian. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun di dinding, bayangan macan itu perlahan mengecil, lalu kembali menjadi bayangan manusia. Warga yang mengintip dari rumah melihat para preman berlari lagi. Kali ini lebih panik dari sebelumnya.
Mereka berteriak sepanjang jalan desa. "Dia punya macan! Ada macan di belakangnya!" Desa kembali gempar. Santri itu duduk kembali. Ia memejamkan mata. Angin berhenti. Namun dari luar musola, di antara pepohonan, bayangan besar bergerak perlahan, seolah mengikuti setiap langkah malam. Dan sejak saat itu, warga desa semakin yakin. Bukan hanya santri itu yang datang ke desa Sunyaragi, tetapi sesuatu yang selalu berdiri di belakangnya. Malam ketiga sejak kedatangan santri itu terasa jauh lebih mencekam dibanding malam-malam sebelumnya. Desa Sunyaragi seperti kehilangan keberanian. Bahkan suara jangkrik pun terdengar lebih pelan, seolah alam ikut menahan diri. Langit tertutup awan tipis, membuat cahaya bulan redup dan jalanan desa tampak samar. Di beberapa rumah, warga masih terjaga. Mereka duduk di ruang tengah dengan lampu minyak kecil, berbicara pelan. Tidak ada yang berani keluar. Semua masih teringat bagaimana preman itu lari ketakutan 2 kali berturut-turut. Sementara itu, di musola tua, santri itu kembali duduk bersila. Ia seperti menyatu dengan keheningan. Lampu minyak di depannya menyala stabil. Angin malam masuk perlahan dari sela jendela yang retak. Daun-daun kering bergeser pelan di halaman. Namun malam itu, suasana berbeda. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menunggu. Di sisi lain desa, para preman kembali berkumpul. Wajah mereka tegang. Kali ini mereka membawa lebih banyak orang. Beberapa di antara mereka bahkan mengenakan jaket tebal, seolah mencoba melindungi diri dari sesuatu yang tidak terlihat. Pemimpin mereka berdiri, mencoba terlihat tegas. "Kita tidak boleh kalah sama satu orang. Malam ini kita akhiri semuanya," katanya. Meski begitu, anak buahnya tidak sepenuhnya yakin. Mereka saling pandang sebelum akhirnya berjalan bersama menuju musola tua. Langkah mereka terdengar jelas di jalan tanah. Beberapa anjing liar menggonggong, lalu tiba-tiba diam saat rombongan itu semakin dekat dengan musola. Ketika mereka tiba, pintu musola terbuka sedikit. Lampu minyak di dalam terlihat redup. Bayangan santri terlihat duduk di tengah ruangan. Pemimpin preman memberi isyarat. Mereka masuk perlahan. Begitu mereka menginjak lantai musola, angin tiba-tiba berhembus dari dalam, bukan dari luar. Lampu minyak berkedip. Santri itu membuka mata. Tatapannya tenang, tetapi kali ini terasa lebih tajam. Preman mencoba menahan rasa gugup. Salah satu dari mereka melangkah maju. "Kami sudah cukup, pergi dari desa ini," teriaknya. Santri tidak menjawab. Keheningan menggantung. Tiba-tiba terdengar suara geraman, sangat pelan, hampir seperti bisikan. Preman saling menatap. Geraman itu terdengar lagi, sedikit lebih jelas. Angin berputar di dalam musola, lampu minyak bergoyang keras, dinding kayu berderit. Salah satu preman mencoba maju untuk menyerang. Ia mengangkat parang dan melangkah cepat ke arah santri. Namun sebelum ia mendekat, suara geraman menggelegar. Lampu minyak langsung padam. Gelap total. Preman berhenti mendadak. Dalam kegelapan terdengar nafas berat. Bukan satu, tapi seperti makhluk besar yang berdiri tepat di depan mereka. Salah satu preman menyalakan senter. Cahaya itu bergetar karena tangannya gemetar. Cahaya senter jatuh ke belakang santri, dan mereka melihat sesuatu. 2 mata kuning menyala di kegelapan. Preman terpaku. Cahaya senter bergerak sedikit, dan bayangan besar terlihat. Tidak jelas bentuknya, tapi ukurannya jauh lebih besar dari manusia. Nafas berat terdengar lagi. Santri itu berdiri perlahan. Langkahnya pelan, 1 langkah ke depan. Tanah bergetar halus. Preman yang memegang senter menjatuhkannya. Cahaya bergulir di lantai membuat bayangan bergerak liar di dinding. Bayangan macan terlihat semakin jelas. Kepala besar, punggung melengkung, dan mata yang tetap menyala. Pemimpin preman mundur. Ini tidak mungkin, gumamnya. Geraman terdengar lebih keras. Kali ini seperti tepat di telinga mereka. Beberapa preman menutup telinga. Nafas mereka terengah. Santri melangkah lagi. Angin berputar lebih kuat. Debu dari lantai musola berterbangan. Salah satu preman tidak tahan. Ia berteriak dan berlari keluar. Yang lain ikut panik. Mereka saling dorong menuju pintu. Namun sebelum semuanya keluar, terdengar suara seperti sesuatu melompat di belakang mereka. Raungan besar menggema. Preman pertama langsung lari sekuat tenaga. Ia tidak berani menoleh. Yang lain mengikuti. Mereka berlari tanpa arah, menabrak pagar, jatuh, bangkit, lalu lari lagi. Di luar musola, angin tiba-tiba berhenti. Lampu minyak menyala kembali.
Santri berdiri sendirian. Namun di tanah halaman musola terlihat bekas goresan panjang seperti cakar yang baru saja dibuat. Warga desa yang mengintip dari balik jendela melihat para preman lari lagi. Kali ini mereka berteriak histeris. Ada macan, besar sekali. Dia dijaga macan gaib. Desa kembali geger. Santri itu duduk kembali seperti biasa. Ia menutup mata, wajahnya tetap tenang. Namun dari arah pepohonan di belakang musola, bayangan besar bergerak perlahan, seolah sesuatu benar-benar berdiri di sana mengawasi. Malam itu ketakutan menjadi nyata. Tidak hanya bagi para preman, tetapi bagi seluruh desa Sunyaragi. Jeritan para preman yang berlari dari musola tua menggema ke seluruh penjuru desa Sunyaragi. Suara langkah mereka yang tergesa-gesa memecah kesunyian malam. Beberapa dari mereka bahkan terjatuh di jalan tanah yang licin, lalu bangkit kembali tanpa peduli luka di lutut dan tangan. Mereka tidak berani menoleh ke belakang, seolah sesuatu sedang mengejar dari kegelapan. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Warga yang terbangun membuka jendela sedikit. Mereka melihat pemandangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Para preman yang biasanya menakutkan kini berlari dengan wajah pucat dan mata melotot. Ada macan, macan besar, teriak salah satu dari mereka sambil berlari melewati gang sempit. Dia dijaga, kita hampir diterkam, teriak yang lain. Suara mereka menyebar cepat. Dalam beberapa menit, hampir semua warga desa terbangun. Beberapa pria dewasa keluar dengan hati-hati membawa lampu minyak. Mereka berkumpul di tengah jalan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini sudah ketiga kalinya, kata seorang pria tua dengan suara berat. Kalau mereka saja lari begitu, berarti memang ada sesuatu, jawab yang lain. Sementara itu di musola tua, suasana kembali sunyi. Lampu minyak menyala tenang. Santri itu duduk bersila seperti biasa, seolah tidak ada kejadian apapun. Angin yang tadi berputar kini berhenti. Daun-daun kering di halaman terdiam. Namun di tanah halaman musola, bekas goresan cakar terlihat jelas. Tanah yang lembab seperti tercabik oleh sesuatu yang besar. Beberapa jejak besar mengarah ke arah pepohonan di belakang musola lalu menghilang. Beberapa warga yang penasaran akhirnya memberanikan diri mendekat. Mereka berjalan perlahan, jantung berdebar. Ketika sampai di halaman musola, mereka langsung berhenti. Lihat itu, bisik salah satu dari mereka. Jejak cakar itu terlihat jelas di bawah cahaya lampu minyak yang mereka bawa. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Ukurannya terlalu besar untuk hewan biasa. Ini bukan anjing, bukan juga kerbau, kata seorang pria dengan suara gemetar. Macan, jawab yang lain pelan. Mereka saling pandang. Ketakutan bercampur rasa kagum memenuhi wajah mereka. Di dalam musola, santri itu membuka mata perlahan. Ia menatap ke arah pintu, lalu kembali menunduk. Tidak ada kata yang keluar. Warga yang melihatnya hanya menundukkan kepala, tidak berani mengganggu. Sementara itu, para preman yang lari tadi berkumpul di ujung desa. Nafas mereka masih terengah. Beberapa dari mereka duduk di tanah mencoba menenangkan diri. Saya lihat matanya, besar, kuning, kata salah satu dari mereka. Dia tidak sendiri, ada sesuatu di belakangnya, tambah yang lain. Pemimpin mereka berdiri diam. Wajahnya pucat, tangannya masih gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap ke arah musola yang terlihat samar di kejauhan. Mulai malam ini, kita jangan ke sana lagi, katanya akhirnya pelan. Anak buahnya langsung mengangguk, tidak ada yang membantah. Di tengah desa, warga mulai berbicara lebih berani. Mereka tidak lagi berbisik, tetapi tetap menjaga suara agar tidak terlalu keras. Santri itu bukan orang biasa. Dia punya khodam macan. Itu yang menjaga desa sekarang. Kabar itu menyebar dari rumah ke rumah. Bahkan anak-anak yang terbangun ikut mendengar cerita tersebut. Malam itu desa Sunyaragi benar-benar geger. Beberapa pria tua memutuskan berkeliling desa. Mereka ingin memastikan tidak ada yang aneh. Saat mereka melewati jalan menuju musola, mereka mendengar sesuatu. Geraman pelan. Mereka langsung berhenti. Lampu minyak mereka bergetar. Geraman itu datang dari arah pepohonan. Tidak keras tapi cukup jelas. Mereka saling pandang lalu perlahan mundur. Sudah, kita pulang saja, kata salah satu dari mereka. Mereka kembali ke rumah masing-masing tanpa berkata banyak. Di musola, santri itu berdiri perlahan. Ia berjalan keluar menuju halaman. Ia melihat bekas jejak di tanah lalu menatap ke arah pepohonan. Angin berhembus pelan membuat dedaunan bergerak.
Untuk sesaat, bayangan besar terlihat di antara batang pohon. Tidak jelas, hanya siluet yang bergerak perlahan, namun cukup untuk membuat suasana semakin tegang. Santri itu kembali masuk ke musola dan duduk lagi. Lampu minyak tetap menyala. Malam perlahan kembali sunyi. Namun di seluruh desa tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Warga masih teringat suara jeritan para preman. Mereka juga memikirkan jejak cakar besar yang baru saja mereka lihat. Menjelang tengah malam, angin kembali berhembus pelan. Dari kejauhan, suara geraman terdengar sekali lagi. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Warga yang terbangun hanya bisa diam di dalam rumah. Tidak ada yang berani keluar. Malam itu desa Sunyaragi benar-benar berubah. Preman yang dulu menguasai jalan kini tidak berani keluar. Warga yang dulu takut kini merasa ada sesuatu yang menjaga mereka, meski sekaligus membuat mereka waspada. Dan di ujung desa, musola tua tetap berdiri dalam kesunyian. Santri itu duduk tanpa bergerak, sementara bayangan samar di balik pepohonan terus mengawasi, seolah memastikan bahwa tidak ada lagi yang berani membuat kekacauan.